Di antara kita yang mengerjakan sholat hanya terjebak sekedar gugurin kewajiban saja. Masih banyak di antara kita yang mengerjakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Akibatnya kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Kemanapun dan dimanapun kita berada, kita nggak merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Apa sebab? Sholat yang kita dirikan cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja. Makanya jangan heran, saudara, kalau melihat ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ada apa enggak? Ada orang sini yang kayak begitu, ada? Mana dia orangnya, mana? Sedekahnya rajin, tapi nyolongnya lebih besar dari yang disedekahkan. Sholatnya rajin, sebelum azan sudah di masjid, tapi kebun tetangga berbuah ikut dia yang manen. Ada nggak di sini yang kayak begitu? Padahal seseorang kalau sholatnya berhasil, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasa diawasi oleh Allah. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia merasakan Allah bersamanya. Ucapan dan perbuatan selalu terjaga. Maaflah, kita ini merasa keberadaan Allah itu pada tempat-tempat tertentu saja. Di masjid Allah ada, di pasar Allah enggak ada. Akibatnya tetap saja timbangan curang. Betul enggak? Di masjid Allah ada, di kantor Allah enggak ada. Akibatnya korupsi tetap saja merajalela. Saya tadi dikasih tahu sama tokoh masyarakat, alhamdulillah atas keuletan dari Pak Wali kita, tahun depan kita dapat pengaspalan jalan sepanjang 2 kilo. Sebab tadi saya dari jalan raya masuk ke sini jalannya enak betul. Tahun depan insya Allah jalanannya sudah rata, sudah mulus, alhamdulillah. Ya memang uang rakyat itu ya harus digunakan untuk keperluan dan kebutuhan rakyat, diantaranya jalan. Betul-betul dengerin aja. Makanya ya, luar biasa Komisi Pemberantasan Korupsi itu menangkap tangan hampir 70% pejabat-pejabat di tingkatan kabupaten dan provinsi. Karena memang kalau tidak diadakan tindakan terhadap pencegahan korupsi, pembangunan di negara kita makin lama. Karena itu kegiatan pemberantasan korupsi memang harus kita dorong bersama. Karena ini memang tujuan kita. Negara ini harus maju, negara ini harus pesat, dan rakyat ini harus cepat mencapai kemakmuran dan kesejahteraannya. Ini bisa tercapai kalau praktek-praktek kolusi bisa diminimalisir. Saya nggak setuju tuh ada orang ngomong korupsi di Indonesia hampir kayak tradisi. Oh, saya nggak setuju. Tradisi di Indonesia bukan tradisi yang jelek-jelek. Tradisi di Indonesia tradisi yang baik-baik. Jadi kalau korupsi hampir jadi tradisi, saya tidak setuju. Tradisi bangsa Indonesia tradisinya baik-baik. Emang korupsi tugas kita bersama, bukan cuma soal tugas apa
elemen bangsa Indonesia. Ini memang sejenis penyakit akut nih korupsi. Stadium 4. Hampir menggerogoti semua lini kehidupan berbangsa. Sampai-sampai ada anekdot di akhirat, penghuni neraka sama penduduk surga musyawarah. Mereka sepakat ingin membangun jembatan yang menghubungi surga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, biar bisa silaturahmi. Yang kedua, biar bisa saling mengunjungi. Sepakat penghuni neraka dengan penduduk surga membangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka selesai lebih dahulu. Sementara yang di surga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum terpasang. Penghuni neraka jengkel, marah-marah. Mas, cepat bikin jembatan, kita di neraka sudah selesai, tinggal nyambung saja, cepat kerjain. Apa jawab penduduk surga? Kata penduduk surga, Bang, bagaimana kami mau mengerjakan? Pimpinan proyek, pemborong, sama menterinya kan di tempat abang semua. Di sini nggak ada yang Bapak Ibu, saudara-saudara, rukaan sujadah, ruku dan sujud seorang muslim yang mendirikan sholat dengan baik dan benar, rukun syaratnya dipenuhi, maka dia akan berhasil komunikasinya lewat sholat dengan Allah. Ketika kembali ke tengah masyarakat, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa diawasi Allah. Bukankah tujuan dari sholat agar kita terhindar dari perilaku keji dan munkar? Betul apa enggak? Ternyata saudara, perilaku keji adalah perilaku binatang buas. Imam Ghazali mengatakan dalam setiap diri kita manusia ada sifat yang disebut bahimiyah. Apa sifat bahimiyah? Perilaku binatang buas. Bahkan hebatnya lagi, makhluk yang bernama manusia bisa berperilaku lebih buas dari binatang buas. Sebuas-buasnya harimau, dia tidak akan mau membunuh anaknya sendiri. Betul atau tidak? Tapi sebuas-buasnya manusia lebih buas dari binatang buas, sanggup membunuh darah dagingnya sendiri. Maka tujuan sholat mencegah agar kita terhindar dari perilaku binatang buas. Makanya pantas ya, ada riwayat di akhirat nanti itu ada manusia dibangkitkan, badannya badan manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa? Karena waktu hidup diinhil, perilakunya perilaku macan. Apa perilaku macan? Mau menang sendiri, egois, nggak mau dengar omongan orang. Itulah perilaku macan. Mau menang sendiri. Manusia banyak nggak yang berperilaku macan? Macan. Tengoklah, dimanapun ada hutan pasti rajanya macan. Betul atau tidak? Walaupun hutan belum pernah mengadakan pilkades, tapi macan tidak mau tahu ada pilkades apa tidak. Pokoknya saya raja. Setelah macan naik jadi raja, bukan melindungi rakyatnya, ini malah makanin rakyatnya sendiri. Macan. Ada lagi orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Ibu tahu monyet? Ya tahunya jangan melototin saya lah.
Kenapa? Karena waktu hidup di Injil perilakunya perilaku monyet. Apa perilaku monyet? Tamak, rakus, serakah. Itulah perilaku monyet. Banyak gak manusia berperilaku monyet? Tamak kekuasaan. Betul? Tamak jabatan. Sudah jadi ketua ini pengen ketua itu, sudah jadi koordinator ini pengen koordinator itu, sudah 2 tahun minta perpanjangan lagi. Lihatlah, kapan-kapan main ke kebun binatang, mampir sebentar di depan kandang monyet, perhatikan perilakunya. Kasih makan, kasih pisang dimakan, kasih lagi tangannya pegang, kasih lagi kakinya nyekel, mulut ngunyah, tangan pegang, kaki nyekel, kawannya kita kasih masih disambar juga, monyet. Selama Injil masih bergentayangan perilaku-perilaku monyet, selama di Riau masih bergentayangan perilaku-perilaku monyet, selama di Indonesia masih bergentayangan perilaku-perilaku monyet, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan buat rakyat cuma hanya akan tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara yang miskin tambah sengsara. Kenapa? Perilaku Na'udzubillah. Ada lagi orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kenapa? Perilaku di dunia mirip perilaku binatang tikus. Apa perilaku tikus? Suka menggerogoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Itu kan perilaku tikus begitu, betul apa tidak? Gerogotin barang yang disimpan rapi-rapi. Tikus. Beras rakyat disimpan baik-baik di bulog, digerogotin. Tikus. Tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digerogotin. Tikus. Tikus. Suami naruh uang di bawah lipatan baju. Ayo aku. Maka puncak tertinggi dari ibadah sholat yang dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan rukun syaratnya, maka sholat yang kayak begitu berhasil membentuk kepribadian. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ucapan dan perbuatan insya Allah akan terjaga. Bapak Ibu, terakhir saya kembali kepada program Yayasan Kita Peduli Berbagi. Yayasan ini berkantor di Kota Pekanbaru. Di antara programnya adalah Safari Dakwah, Maghrib Mengaji, Al-Quran Center, dan One Home One Al-Quran. Apa One Home One Al-Quran itu? Yayasan punya satu program, satu rumah harus ada satu mushaf Al-Quranul Karim, yang bukan cuma sekedar mudah dibaca, tapi juga insya Allah mudah dipelajari. Rupa-rupanya setelah yayasan selesai safari dakwah macam ini, dari tetangga-tetangga desa yang didatangi, mereka berkirim surat ke kantor yayasan untuk bisa didistribusikan mushaf Al-Quran. Atas dasar itulah kemudian teman-teman di yayasan membuat satu program pendistribusian Al-Quran, yaitu programnya One Home One Al-Quran. Dari mana Al-Quran ini dikumpulkan? Dari kaum muslimin dan muslimat.
didistribusikannya kemana? Ke keluarga-keluarga muslim kita yang ada di pelosok-pelosok terpencil sesuai dengan permintaan mereka. Mushaf Al-Quran yang didistribusikan, dikumpulkan dari kaum muslimin dan muslimat lalu didistribusikan. Bentuknya semacam ini. Covernya dominasi warna hijau, hijau terang dan hijau gelap. Di bawahnya tertera Yayasan Kitab Peduli Berbagi. Satu mushaf Al-Quran ini didonasikan dengan mahar sekitar 100.000 rupiah. Mushaf Al-Quran inilah yang akan didistribusikan, dikumpulkan dari kaum muslimin dan muslimat. Maka dalam kesempatan petang ini saya mengajak ibu bapak semua untuk mau ikut jadi pejuang-pejuang Al-Quran, mau mendonasikan sedikit dari harta kita untuk ikut menyumbangkan Al-Quranul Karim kepada keluarga-keluarga muslim kita di daerah-daerah terpencil. Satu mushaf Al-Quran macam ini maharnya 100.000 rupiah. Pertanggungjawaban dananya bagaimana? 50.000